Halo semua, kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor, dan ini adalah program setiap harinya yang akan kita lakukan. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan komen di bawah, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan videonya ya. Dan kita akan menganalisa ya chart IHSG setiap harinya dan juga saham-saham yang menarik yang sudah kita screening menggunakan aplikasi MI Broker. Oke, langsung saja pada malam kali ini kita akan menganalisa indeks harga saham gabungan, di mana hari ini sebenarnya dia mengalami penguatan sebesar 0,70% ya. Jadi hari ini mengalami kenaikan atau naik sebesar 42 poin ya dari harga closing sebelumnya. Walaupun ya ketika di pertengahan sesi tadi sempat drop ya. Nah ini ekor di bawahnya ini, nah ini sempat drop, cuman ketika mau closing dia malah naik ya. Oke, jadi untuk IHSG sih bagus ya. Dia mantul dan kembali lagi di tepat di MA200 ya. Kalau kita menggunakan MA200, nah ini dia tepat lagi bertahan ya di atas MA200-nya. Oke, jadi untuk IHSG sih sebenarnya masih fase sideways ya. Kalau kita lihat masih fase sideways semenjak bulan April ini ya, dia mengalami fase sideways sampai September. Oke, untuk kedepannya sih masih simpang siur ya, masih belum diketahui arah pergerakannya karena masih sideways ini. Namun yang jelas adalah area support di 5.942 ini belum tertembus. Tapi kalau kita lihat dari MACD-nya, ini masih downtrend ya jatuhnya, dan juga stochastic-nya ini masih bagian netral ya. Tapi cenderung ke bawah gitu ya. Jadi ada potensi dia masih bakal mungkin bakal retest lagi di support yang ini ya, di 5.942. Tapi namun untuk saat ini sih masih di level 6.000-an ya. Jadi so far sih untuk IHSG masih bagus ya. Masih bagus gambarannya gitu. Oke, seperti biasa kita akan mereview lagi ya saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya melalui AFL MI Broker itu. Oke, untuk pertama ada MPMX. Nah, ini MPMX hari ini sebenarnya tidak mengalami kenaikan maupun penurunan ya. Jadi dia tetap break even point ya. Tetap di angka atau level di 705. Oke, jadi ini supportnya juga tidak tertembus ya. Oke, masih tetap sideways. Nah, jadi ini kelebihan dari saham-saham sideways adalah ketika market itu sempat turun ya, dia harganya tetap bertahan gitu karena ini bottomingnya gitu ya, cuman kelemahannya adalah kan mesti sabar gitu ya. Oke, berikutnya ada Puwon ya, Pakuwon Jati. Nah ini sudah kita rekomendasikan pada tanggal ini ya, dan hari ini dia mengalami kenaikan ya sebesar 0,9 ya. Tunggu, ini tanggal berapa nih? Ya, tanggal 9. Ini mengalami kenaikan sebesar 2,64 ya sebenarnya. Ini kayak salah lah. Ya, 2,64% atau di level 466. Oke, jadi ini belum saya atur lagi ya untuk MI Broker pesanannya. Jadi masih error dia. Oke, nah itu untuk Puwon. Berikutnya ada RALS. Oke, untuk Puwon sendiri sih masih bagus ya. Dan ini sangat-sangat bagus chartnya. Untuk Puwon masih sangat-sangat bagus ya. Oke. Oh, sorry guys. Ini ternyata yang tanggal 8-nya belum saya tambahkan ya. Sepertinya semalam pantas dia error. Oke, nah ini. Nah, jadi dia semalam itu koreksi ya, tanggal 8 itu dia koreksi. Nah, baru betul kan persenannya.
dan hari ini dia naik sebesar 2,6. Ini saya lupa save semalam ya, saya lupa save all karena ini pakai data IOD. Oke. Nah ini betul 2,6% ya. Oke, jadi ini so far sih masih bagus ya, karena ini koreksi yang wajar yang semalam. Jadi puon sih masih oke, masih good. Nah makanya itu saya menambahkan lagi ya barang ketika dia di level ini, ketika dia koreksi sebesar 3,4 ya waktu semalamnya di angka 452. Oke, jadi saya tetap mendapatkan harga di bawah sih untuk puon. Berikutnya ada RALS. Aduh, salah ketik lagi. Ada RALS. Oke, untuk RALS masih koreksi wajar. Dan sorry lagi. Dan ini sebenarnya closingnya tetap di atas harga apa ya? Tetap di harga opennya. Jadi tidak ada mengalami penurunan maupun kenaikan ya untuk RALS. Jadi dia masih big even point atau 0% perubahannya gitu. Untuk RALS sih masih sideways. Semoga saja ini bakal segera terbang ya jika seandainya kondisi IHSG membaik gitu. Oke, untuk RALS sih masih bagus, masih kita pertahankan. Berikutnya ada Pegas yang hari ini mengalami sedikit koreksi ya berikutnya. Nah ini sudah mulai tanda bahaya ya, karena candlenya sudah berwarna kuning dan juga area swingnya sudah di bawah swingnya ya. Sudah di bawah swing dari semalam. Dan ini seandainya dia tembus ya, seandainya besok dia tembus seperti ini candlenya, oke. Nah seperti ini besok seandainya candlenya tembus, nah ini kita akan keluarkan dari SMM ya, karena dia sudah di bawah EMA 21 gitu. Oke, dan ini juga sebenarnya dia rebound ya, belum mampu menembus EMA 21-nya. Jadi so far sih Pegas masih bagus ya. Masih bagus, belum kita cut loss. Berikutnya ada saham Fire. Oke, Fire ini sudah mulai tanda bahaya sih ya. Walaupun hari ini mengalami kenaikan sebesar 0,8% ya. 0,8% dari semalam sih ya, sudah tanda kuning candlenya. Namun ini kita bisa fresh down lagi ya ketika ada menyentuh di angka 458, karena itu adalah support terkuatnya gitu. Tapi ya dia masih ini sih, untuk Fire dia masih sideways gitu. Walaupun kemarin sempat naik ya, waktu kita rekomendasikan di sini dia sempat naik. Ini tertingginya ada di high-nya di 575. Mungkin kawan-kawan sudah ada yang TP ya untuk Fire ini. Oke, nah itu untuk Fire. Berikutnya ada Java. Oke, Java juga hari ini mengalami kenaikan sebesar 0,8% ya. Sebelumnya koreksi, dan ini juga masih bagus chartnya untuk Java. Oke, dan resisten terdekatnya adalah di ini ya, di high 55 hari di angka 1955. Nah, itu resisten terdekatnya. Kalau kita ambil dari first action ya. Nah, ini adalah di area 2100-an ini ya. Di 2900-an. Nah, ini adalah TP resisten terkuatnya gitu untuk saat ini, karena sebelumnya dia mengalami double top ya di sini, double top dan koreksi lagi. Nah itu untuk Java. Berikutnya ada saham ikan. Oke, untuk ikan dia mengalami koreksi ya, walaupun semalam dia sendirian yang tetap kuat atau tetap naik ya harganya di 4,8, dan hari ini malah koreksi sebesar minus 3,6%. Oke, dan ini masih mengalami sideways lagi ya.
Jadi dia gagal untuk melanjutkan kenaikannya gitu. Tapi so far kita masih tetap pantau untuk ikan. Untuk ikan sampai beberapa lama ya. Mungkin bulan ini seandainya dia belum terbang, maka kita akan outkan ya ikan dan fire. Ikan dan fire. Berikutnya ada keras. Oke, nah untuk keras ini kondisinya sih lumayan agak parah ya. Lumayan agak parah, candlenya sudah berwarna kuning. Dan juga kemungkinan dia bakal turun di harga 472 ya, di level 472. Tapi karena closingnya ini ya, dia sempat tadi menembus EMA 21-nya, namun di closingnya dia tetap naik ke atas gitu, di atas EMA 21-nya. Oke, nah ini seandainya dia menembus EMA 21-nya ini yang garis warna hijau, ini kemungkinan dia bakal ke level 472 ya untuk keras. Nah, jadi ini masih bisa kita pertahankan untuk keras ya. Dan juga kalau kita lihat cut loss-nya seandainya 5%. Nah, ini lebih sih dari 5% ya. Mau sekitar 8% dari area ini ke 472. Oke, jadi kita sepakati bahwa seandainya dia tembus EMA 21-nya ya, kita cut loss saja dan lupakan keras ini. Oke, nah itu untuk keras ya. Untuk sekarang sih gambarannya sangat jelek ya untuk keras dibandingkan yang lain gitu. Tapi karena dia belum menembus EMA 21-nya dan swingnya juga belum tertembus, jadi masih oke untuk kita pertahankan. Nah, itu untuk keras. Berikutnya ada ASI. Oke, ASI hari ini mengalami kenaikan sebesar 3,8 ya. Nah, jadi kita belinya itu dari harga 5025 ya. Naik 450 poin ya. 425 poin ya. Jadi naiknya 425 poin dari harga kita beli. Lumayan juga sih. Dan ini ada bukan support, resisten dari MA 200 dan juga high 55-nya. Oke, jadi ini lumayan berat ya ujiannya untuk ASI. Semoga saja dia mampu menembusnya gitu. Dan juga infonya adalah kalau ASI ini banyak dibeli asing ya. Nah, ini saya belum cek juga beritanya. Coba kita lihat dulu beritanya. Saham Astra Internasional, apakah laba saham naik pada September? Asing borong banyak BCA, Telkom, Astra, Unilever 3 jam yang lalu. Oke, ya, jadi ada info bahwa asing membeli saham BCA, Telkom, dan ASI ya. Dan dia jualan UNVR dan BMRI. Oke, sekalian lah melihat saham Unilever, udah lama nggak melihat. Oke, untuk Unilever juga dia tertahan ya di supportnya, yaitu di 4.000-an ini. Nah, ini adalah support kuatnya. Dan hari ini dia membentuk candle doji. Nah, ini kemungkinan ya, kalau doji dekat dengan support ini, kemungkinan dia bakal mantul sih ya, seharusnya untuk saham Unilever. Nah, ini kemungkinan kuat dia bakal mantul gitu. Oke, sebenarnya lumayan menarik sih ya Unilever selagi dia tidak tertembus level psikologis di 4.000-an ya, di angka 4.000-an. Nah, ini tidak tertembus, oke sih. Untuk lahan dia masih netral ya, masih abu-abu, belum menandakan merah atau hijaunya ya untuk Unilever. Cuma lumayan menarik sih Unilever ya, lumayan. Walaupun semalam koreksi, tapi memang daya beli untuk Unilever sih masih rendah gitu ya. Tapi seandainya kan beli di sini sih sudah bagian bottom ya Unilever. Oke, lumayan menarik sih karena cut loss-nya juga dekat ya. Seandainya di
cut loss 3%. Oke, bisa sih cut loss 3% ya seandainya dia menembus. Karena ketika dia minus 3% itu di angka 3.977 ya. Jadi bisa kan cut loss ketika minus 3% ya, untuk Unilever. Oke, kita lanjut lagi di SMM ya. Berikutnya ada saham MDKA. Oke, untuk MDKA sih hari ini mengalami kenaikan ya sebesar 1,5 dan di angka 2.770. Dan ini lagi-lagi belum sempat menyentuh MA 200 ya. Saya menunggu dia sedikit menyentuh gitu ya di MA 200 nya gitu. Tetapi belum sampai lagi. Oke, kita tunggu saja ya lagi apakah dia mampu menembus atau sudah bakal rebound lagi gitu. Nah, itu who knows sih. Cuma menariknya ketika dia dekat dengan MA 200-nya itu, nah itu kesempatan. Tapi ini MA 200-nya yang warna merah ini dia bakal selalu naik ya nanti. Kecenderungannya masih naik ya untuk MA 200-nya. Oke, nah itu saja kita review saham-saham yang ada di SMM sebelumnya, dan hari ini saya sudah menganalisa ada beberapa saham yang menarik ya. Ini sudah saya screening sih. Ada Yellowway, cuman ini terlalu tinggi ya. Kita cari yang rendah. Nah, ini salah satu yang menarik ini Mlia ya. Mlia, tunggu dulu saya lihat infonya. Mlia ini apa sih? Mulia Indrustindo Tbk. Oke, hari ini lumayan bagus. Cuman agak bitnya agak kurang rapi ya. Manufaktur. Oke. Jadi manufaktur juga masuk. PT Mulia Indostino Tbk didirikan pada 5 November 1986. Melantai di bursa pada tahun 1994. Bidang usaha bergerak sektor industri dasar dan bahan kimia. Kegiatan utama meliputi perdagangan atas hasil produksi anak usaha. Independent Director Budi Dayono, Eka Candanegara, lumayan. Henry Bun untuk direksinya. Presiden komisarisnya adalah Tony Surjanto. Kurang tahu sih saya siapa-siapa aja ini. Yang jelas day chartnya kalau kita lihat mungkin ini lebih enak di trading view ya. Apa tadi namanya? Mlia. Mulia Industrindo. Oke, nah ini sebenarnya dia sempat membuat pola cup and handle ya di sini. Nah, di sini ya. Dan dia sempat nembus ya resistennya. Cuman kembali gagal lagi. Ya, kembali gagal dan kembali rebound. Nah, apakah ini bakal melanjutkan gitu ya? Nah, kalau seandainya kita tarik gambar mana sih? Ini. Ya, apa mirip cup and handle ya di sini lagi. Nah, ini lumayan bagus ya. Ada pantulan rebound dari sahamnya Mlia, dan hari ini dia naik sebesar 6% sih ya. 6%, dan kalau kita lihat di sini sudah muncul signal buy ya dari sistem yang saya buat. Dan kalau kita lihat dari resikonya, seandainya dia minus 3% itu berada di area 1280. Oke, ini kita bisa pakai EMA 65-nya ya di 1137. Jadi kalau 1137 sih sebenarnya lebih dari 10% ya untuk
dia sampai ke sini, karena ini minus 10% aja di 1188. Jadi kalian bisa untuk buy-nya bisa beli 2 kali sih. Beli pertama di sini dan beli kedua lagi ketika dia menyentuh MA65, seandainya kalian masih mau masuk MLIA. Oke, tapi untuk gambaran MLIA sih bagus ya. Bagus. Saya sih suka ya saham-saham seperti ini. Saya mengingatkan ini dengan Yellow atau Yellow kemarin itu. Yellow atau Budi sih yang mirip gini sebelumnya. Kayaknya Budi sih. Iya Budi kan. Budi cuman koreksi ya Budi. Budi. Yellow juga kalau nggak salah gini enggak. Oh enggak nih. Yellow langsung naik ya pada saat itu waktu beli ya. Dan hari ini juga tetap naik ya. Oke, dan Yellow ini sebenarnya swingnya semalam sudah terbentuk ya. Panah untuk swingnya untuk beli. Ya, tapi masih riskan sih beli di sini ya. Masih riskan untuk beli di situ. Ya, belum rezeki sih untuk Yellow. Tapi so far sih ya lumayan bagus lah. Oke, jadi MLIA ini lumayan menarik ya. MLIA bisa kalian pantau ya, masukkan ke list kalian untuk MLIA. Dan ini sih seandainya dia masih naik ya, kemungkinan lahannya bakal jadi hijau ya. Dan juga ini semuanya di atas EMA 65, EMA 200 dan EMA 13 serta 12. 13 dan 21. Jadi untuk MLIA sih good ya. Chartnya bagus. Nah, ini salah satu saham yang sudah saya lihat tadi, yang sudah saya pantau, kenaikannya lumayan tinggi sih, 6%. Tapi ini ada kemungkinan untuk naik lagi gitu. Oke, nah ini saja video kali ini SMM ke-50 ya, tepat ke-50. Jadi saham-saham hari ini belum ada yang di out kan ya, jadi masih bagus. Cuman ada beberapa yang mulai jelek ya, chartnya mulai jelek karena juga kondisi IHSG yang kurang bersahabat ya, jadi wajar chartnya mulai jelek gitu. Ya, tapi belum ada yang cut loss sih, karena tadi kebanyakan bertahan di EMA 21 dan 13 ya. Jadi so far masih good ya. Dan ketika IHSG bakal lanjut kenaikannya ya, nah itu kemungkinan dia bakal melanjutkan ya kenaikannya gitu. Semoga saja begitu rencananya. Oke, saya tutup ya video SMM kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video SMM atau di channel Profesor ini. Kita berjumpa lagi di next video berikutnya. See you next time. Bye bye semuanya.